Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Ardian Saputra. Di sini saya membuat project monitoring gas ppm pada kandang ayam untuk mengatasi gas moniak sehingga tidak mempengaruhi unggas. Seperti itu teman-teman. Nah, sensor yang saya gunakan di sini sensor MQ135 untuk pembacaan amoniaknya. Sensor ini bisa kita fleksibel lah. Dia dapat membaca 4 parameter: 1 amoniak, 2 CO2, karbon dioksida, satunya saya lupa apa itu. Nah, yang terpenting dia bisa baca amoniak MQ135 nih teman-teman. Nah, di sini juga ada DHT11 berfungsi untuk membaca temperatur sama kelembapan pada kandang ayam. Nah, di sini juga ada button. Oke. Dia di sini ada button. Button ini difungsikan untuk pindah menu yang berwarna putih, yang berwarna hijau untuk apa? Untuk down, yang warna kuning ini untuk up, seperti itu. Nah, nanti dia terkoneksi pada aplikasi IoT MQTT panel. Jadinya ada temperatur, ada kelembapan, ada ppm, ada status, ada grafik juga teman-teman. Nah, kita bisa cek dalam pada alatnya. Nah, unboxing dulu ya. Jadinya di sini ada 2 controller, Arduino sama sama SP32. Nah, kenapa saya di sini menggunakan Arduino Nano atau Arduino lah untuk pembacanya? Jadinya gini teman-teman, di SP32 untuk pembacaan analognya itu kurang stabil. Nah, sehingga pembacaan sensor MQ135 itu kurang maksimal. Nah, maka dari itu saya menggunakan Arduino Nano untuk pembacaan sensor MQ135. Lalu pembacaan tersebut dikirimkan ke SP32. Seperti itu teman-teman. Untuk pengiriman data itu per 1 detik. Nah, dan juga komponen lainnya di sini ada buzzer, ada relay. Nah, jadinya 2 komponen tersebut nantinya ketika ppm-nya melebihi dari set point, maka nanti buzzer sama relay akan mengaktifkan fan. Buzzernya nyala, fan-nya juga nyala. Sehingga dengan adanya fan itu nanti bau amoniak itu akan dihilangkan, seperti itu. Nah, di sini juga ada tambahan rangkaian, bisa kita cek di sini teman-teman. Ini ada elko sebesar 1000 picofarad dan juga ada milar sebesar 100 nanofarad dan juga ada ferrite breed. Nah, jadinya gini, kemarin saya mempunyai kendala teman-teman ya. Nah, kendala ketika pembacaan sensor dibaca oleh laptop, pembacaan sensor tuh aman, bagus lah, akurat. Nah, ketika saya pindah ke adaptor, nah pembacaan tersebut amburadul, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga kurang maksimal lah pembacaan sensornya. Jadinya dengan tambahan alat tersebut, komponen tersebut, pembacaannya lebih stabil gitu teman-teman. Nah, di sini kita cek coba ya teman-teman ya. Untuk menu-menunya di sini ada SP ppm. Nah, kembali lagi ke tadi SP ppm atau set point ppm. Jadinya ketika pembacaan sensor kurang dari set point maka nanti ketika pembacaan sensor melebihi set point, maka buzzer dan juga fan akan menyala. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada mode wifi, maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau dia terhubung pada internet, nanti dia dapat melakukan pemantauan secara real time menggunakan aplikasi IoT MQTT panel. Sedangkan kalau dia mode offline, maka kita tidak bisa monitoring, tapi alat tetap berjalan.
kita monitoringnya bisa dilakukan di LCD saja teman-teman, seperti itu. Oke, nah di sini kita coba melakukan pembacaannya teman-teman ya. Kita coba ini, kita kurangi. Oke, buzzer akan menyala ya teman-teman ya. Buzzer akan menyala di sini. Oke, nah coba kita tiup di sini. Nah, maka pembacaannya akan turun ppm-nya karena anggapannya fan menyala sehingga gas amoniknya turun teman-teman, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kita naikkan dulu lah. Nah, ketika proses ada fan, jadinya kan fan itu nyala. Nah, ketika fan itu nyala kan sensor pembacaan amoniknya akan turun kan. Nah, setelah turun kurang dari sepoin, maka nanti fan akan mati. Nah, pembacaan ppm-nya itu dia akan membaca lagi dan juga mengkalibrasi ke nilai tertentu, seperti itu teman-teman. Jadinya untuk kalibrasinya dia membutuhkan waktu sekitar 1 menit lebih lah untuk turun. Baik, kita di sini masuk ke sesi pemrograman. Di sini saya menggunakan library software serial pada pemrograman Arduino Nano-nya. Nah, untuk komunikasinya itu ada di pin 2 sama 3. Nah, di sini juga ada define R1, M, B, RO. Nah, ini adalah rumus untuk membaca amoniaknya. Nah, pertama kita harus mencari RO-nya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kita ke bawah di sini. Nah, untuk pembacanya di sini saya menggunakan milis. Jadinya analog ini akan membaca analog read. Nah, nanti pembacaan analog read ini akan difilter oleh hasil filter ini. Nah, selanjutnya pada volt itu hasil filter dibagi 5 volt. 5 volt adalah tegangan referensi pada Arduino dan juga 1023 ini adalah nilai maksimal dari ADC. Nah, di sini RS 5.0 adalah voltnya dibagi volt. Pembacaan voltasenya di sini ada ppm. Nah, nanti setelah dia melakukan pembacaan, maka average-nya itu akan dari total dibagi numrate, jadinya diambil nilai rata-ratanya, seperti itu. Nah, di sini ada pengiriman datanya, jadinya per 1 detik dia akan melakukan pengiriman data. Ini kirim print ln average per 1 detik. Nah, pada sisi kiri, nah ini adalah program kontrolnya di SP32. Oke. Di sini saya menggunakan FreeRTOS, jadinya pembacanya itu multitasking, seperti itu teman-teman. Oke, ini kita buang, kita nggak menggunakan library ini. Oke, kita buang juga. Nah, di sini kita bisa cek di sini untuk library yang saya gunakan ada EEPROM, LCD, DHT, software serial. Untuk software serialnya komunikasinya di pin 5 sama 18. Oke, di sini untuk button menu terkoneksi di pin 4, button up terkoneksi di pin 15, button down pin 2, reset 19, relay 1 14, relay 2 27 sama buzzer 26. Untuk DHT di pin 17 untuk DHT-nya. Oke. Nah, di sini ada void wifi untuk pembacaan wifi-nya. Di sini.
Nah, client server MQTT nanti kalau misal dia pada mode online, dia akan terkoneksi ke MQTT dengan server yang telah dituju atau broker yang telah dituju, seperti itu. Ini untuk offline-nya. Nah, oke. Kita cek di sini. Ini untuk Extas create pin to core ini untuk pembacaan multitaskingnya FreeRTOS. Di task code 1 itu untuk pembacaan MQTT dan juga kontrolnya. Nah, di program 1 itu fungsinya untuk ngecek untuk melakukan restart dan juga untuk pembacaan MQ135. Oh iya, pembacaan MQ135 akan dibaca oleh program 1. Sedangkan di void loop itu hanya button sama tampilan juga baca sensor. Baca sensor ini hanya di HT saja di sini. Tuh, dan juga dia akan mengecek kalau semisal ada terjadi trouble wifi, maka dia akan mengecek ke connect wifi. Seperti itu teman-teman. Ini untuk MQTT runningnya, void MQTT running. Ini untuk void controlnya. Oke, ini void pengambilan data MQ135. Nah, di sini ada tampilan juga. Di sini kita cek di sini. Ini untuk tampilan loadingnya di sini. Nah, ini fungsinya. Kalau misal dia tampilan menu 0, dia akan menampilkan BPM, temperatur, humidity. Case 1 set BPM, case 2 mode wifi. Udah. Ini untuk server MQTT-nya di sini. Saya menggunakan broker.amqx.io. Itu teman-teman ya. Oke, di sini ada reconnect tes. Oke, ini nggak dipakai. Ini untuk menu buttonnya. Jadinya ini teman-teman. Untuk menu buttonnya cuma gampang-gampang aja. Jadinya kalau sudah selesai pemrograman kita upload. Itu teman-teman untuk metode pemrogramannya atau rekaman pemrogramannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.